Baiklah, marilah kita dengarkan tausiah agama. Yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Mu'azzam wal Musyarraf Syekhunal Jalil Kiai Haji Faiz atau Gus Faiz Ad-Durain MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a Sallu ala Nabi Muhammad. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa biniyatis salamah wal barakah alladhi amarna wa aujabana bil ibadah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa umdati hayatina sayyidina Muhammadin imamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi Rabbi anta maksudi warridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka warridaka wal barakata ilayya wa li hadhil jama'ah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hanan ya Mannan, ya Dayyan ya Sultan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Amin Allahumma amin. Angkat tangannya, aminin. Allahumma aftah lana abwaba ilmika kama fatahta ala rusulika wa anbiya'ika wa ulamaika salihin walhamdulillahi rabbil. Saudara-saudara saya, para ibu dan bapak, masyarakat kampung Kalibaru, syukur nikmat alhamdulillah kita bisa berjumpa, kita bisa bersua bersama. Mudah-mudahan kita semua insya Allah dimuliakan oleh Allah. Para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para hujjaz, para asatidz, syukur nikmat alhamdulillah
telah hadir bersama kita, mengayomi, membimbing, mendidik dan selalu mendoakan kita. Syukur nikmat, alhamdulillah. Kiai Al-Haj Usuk Sepuh ada ya, khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Anhar Lutfiyah SPD, Kiai Haji Oji, Kiai Haji Iki, Kiai Haji Jajang, Ustadz Angga, Ustadz Lutfi, Mahfud, Ustadz Ken dan yang lainnya. Khusus Ketua Pelaksana Penyelenggaraan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar kita Muhammad, Bapak Kiai Haji Syarif Dadang. Yang mana orangnya ya? Yang mana ya? Kemarin datang ke rumah ya. Yang udah jauh-jauh dari ini tempat Kalibaru sampai Kerawaci Pondoh. Kita doain semuanya, mudah-mudahan kiai-kiai kita, guru-guru kita, Allah berikan keistiqomahannya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Terkhusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, Bapak Lurah Suhergan, Pak Lurah Ketua DKM-nya. Subhanallah. Yang mana Pak Lurahnya? Mana? Yang mana? Ya Allah, Pak Lurah. Saya kirain Pak Lurahnya tua, ternyata masih muda, gagah wibawa, badannya sehat, umurnya panjang, duitnya banyak, jabatannya tinggi. Tapi roman-romannya di samping kenikmatan yang Allah berikan, dia punya satu kekurangannya, takut sama bininya. Kita doain mudah-mudahan lurah kita panjang umur, sehat afiat. Para bapak, para ibu, para rekan kaula generasi muda, pemuda penerus perjuangan bangsa, pemuda penerus perjuangan agama, satu bangsa satu tanah air tercinta. Dan tak lupa kori kita tercinta Kiai Haji Habil Guriam yang udah jauh-jauh datang dari Papua sampai ke tempat kita. Dan juga penceramah kita Habib Abdurrahman Al-Kaf. Kita doain mudah-mudahan beliau semuanya guru-guru kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ben Hadroh Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur nikmat alhamdulillah, dari tadi sore udah mengiringi lantunan ayat suci Al-Quran dan sholawat kepada Rasulullah. Nggak peduli tangannya lecet, nggak peduli tangannya kapalan, asal ibu senang bersenandung kepada sholawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doain mudah-mudahan tim hadroh semuanya masuk surga bareng sama hadroh-hadrohnya. Dan tak lupa pula para adik-adik tercinta, entong-entong, I love you. Syukur nikmat alhamdulillah. Hari ini kita sama-sama kumpul di sini, deprok di sini, jongkot di sini, gegares di sini. Ini kita datang hanya satu, merayakan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar kita Muhammad. Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad adalah perjalanan yang suci, Bu. Isra dan Mi'rajnya Nabi Allah Muhammad adalah perjalanan yang kudsi.
Perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan tentang irodahnya Allah. Perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan tentang kudratnya Allah. Perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan tentang kehendak dan kemauannya Allah. Di dalam kitab Qissatul Mi'raj, Imam Ad-Dardiri menyampaikan di dalam kitabnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkatkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dipindahkan ke Baitul Muqaddas. Berangkat dia ke atas, merobek atmosfer, loncat dari planet ke planet sampai ke Sidratil Muntaha. Itulah kejadian Isra dan Mi'raj. Kejadian Isra dan Mi'raj tong bukan kata wartawan dalam koran. Kejadian Isra dan Mi'raj bukan kata infotainment dalam televisi. Kejadian Isra dan Mi'raj Pak bukan kata para artis dalam podcast-podcastnya. Pun pula kejadian Isra dan Mi'raj bukan hanya kata para cendikiawan-cendikiawan, tapi kejadian Isra dan Mi'raj langsung Allah yang mengabadikan dalam Al-Quran. Kejadian Isra ada di dalam surat Al-Isra ayat pertama, kejadian Mi'raj ada di dalam surat An-Najm. Betul? Yang mana Al-Quran tebalnya 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz. Bu, kagak semua ayat Al-Quran diawali dengan kalimat tasbih. Ayat Al-Quran yang begitu banyak, tidak semuanya Pak yang diawali dengan kalimat tasbih. Di dalam ilmu tafsir Al-Mufassirun menyampaikan hanya ada 7 ayat yang mana Al-Quran diawali dengan kalimat tasbih. Itulah yang disebut dengan sab'ul musabbihat, dan salah satunya adalah kejadian Isra dan Mi'raj. Allah sabdakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah berangkatkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya kejadian Isra dan Mi'raj bukan katanya. Tong, kejadian Isra dan Mi'raj bukan kata orang, tapi kejadian Isra dan Mi'raj pasti, yang mana Al-Quran itu la raiba ai bimakna la sakka. Tidak ada keraguan-raguan dalam Al-Quran. Artinya kejadian Isra dan Mi'raj pasti terjadi, bukan katanya tapi nyatanya. Betul? Os. Kalau hari ini warga kampung baru benar-benar merayakan Isra dan Mi'raj, maka apa hikmah dibalik peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi? Para ulama menyampaikan hikmah dari Isra dan Mi'raj Nabi ada 3. Yang pertama Pak, kejadian Isra dan Mi'raj adalah rihlah imaniyah, perjalanan tentang keimanan. Tong Bu, Isra dan Mi'raj adalah rihlah imaniyah, perjalanan tentang keimanan. Artinya kalau benar-benar hari ini kita merayakan Isra dan Mi'raj, artinya tanya diri kita, sejauh mana iman kita kepada Allah, sehebat apa ketakwaan kita kepada Allah, sekuat apa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu. Yang pertama iman tong, pondasi paling utama. Iman adalah intan paling mahal, mutiara paling berharga. Jangan pernah kau jual iman karena jabatan. Jangan pernah kau jual iman karena ingin mendapatkan kekayaan. Ustadz Angga, jangan pernah engkau jual iman karena pengen mendapatkan cintanya perawan. Dan yang perawan dengerin, jangan pernah kau jual iman karena pengen mendapatkan cintanya Ustadz Faiz yang tampan.
yang kerudung hitam Ustaz Angga dari tadi ngeliatin saya. Ya, mohon maaf Pak Kiai, jangan-jangan saya pulang kemari itu perempuan, jangan-jangan ntar malam mimpiin saya. Ustadz Faiz, I love you. Ya, betul. Pertama, iman, ayo kita jaga. Jadi seorang istri, bu, tampillah menjadi seorang istri yang beriman. Istri yang beriman, bukan istri yang cantik jelita kayak istri saya. Istri yang beriman, bukan istri yang kaya raya. Istri yang beriman, bukan istri yang terlapis pakaiannya dari sutra. Istri yang beriman, bukan istri yang di tangannya ada emas intan permata. Tapi istri yang beriman, kata para ulama, al-mar'atus solihah, perempuan yang soleh. Pak, sekarang kita tanya ya Pak, jujur-jujuran aja Pak, kira-kira bini kita udah pada solehah apa belum? Bu, Pak, jawab yang kenceng, yang kompak, yang serempak. Siap? Kira-kira bini kita udah pada solehah apa belum? Dengerin Bu, jangan belaga budak. Subhanallah. Begitu kadang-kadang Ustadz Angga kita punya bini. Bu, sekarang saya tanya, bener apa enggak jawaban suami ibu? Bu, jawab yang kenceng ya Bu, yang kuat ya Bu, yang kompak ya Bu, biar enggak ada dusta di antara kita. Siap? Siap? Bu sayang sama suaminya, ibu cinta sama suaminya, ibu rindu sama suaminya. Sekarang jawab yang kencang. Ibu lebih banyak mana senyum sama suami sendiri apa senyum sama suami orang lain? Mohon maaf Pak Kiai, kadang-kadang kita punya begitu ya. Ya Allah, giran sama suami orang senyumnya lenje banget. Giliran sama laki dewek, subhanallah. Bu, suami ibu pemimpin rumah tangga. Jelekkah suami ibu? Miskinkah suami ibu? Hormatin. Betul? Jangan lihat jeleknya, jangan lihat miskinnya, jangan lihat warna kulitnya, tapi ingat, lihat yang penting hidup apa kagaknya. Begitu. Bener nggak Bu? Buat apa punya suami ganteng tapi mati? Bener ya nggak? Hormatin suaminya ya Bu ya, ya Bu ya, ya Bu ya. Jadi seorang suami tampillah menjadi seorang suami yang beriman Pak. Ustadz Angga nih. Jadi seorang suami Ustadz tampillah menjadi seorang suami yang beriman. Suami yang beriman bukan suami yang kaya raya. Suami yang beriman bukan suami yang mampu memberikan rumah lantai 2. Suami yang beriman bukan suami yang mampu di tangannya ada tahta dan jabatan. Tapi suami yang beriman adalah suami yang ad-daimah fi hukukillah wa daimah fi hukukir rasul. Dia taat ibadah kepada Allah, dia cintai istrinya, dia sayangi anak keturunannya, diam-diam gak kawin lagi di belakang istrinya. Dengerin. Ada Bu begitu Bu? Ada model suami kayak begitu? Lagi miskin sayang istri, udah kaya kawin lagi. Banyak. Mana orang tua, mana orangnya? Tunjuk. Jangan nunjuk saya. Pak Kiai menunjuk saya aja dia. Yang mana?
Suwe dasar. Jadi anak muda, tong bro, coy, jadi anak muda yang beriman ya bro. Anak muda yang beriman, dia nggak malu di tangannya ada Al-Quran. Anak muda yang beriman, dia nggak malu di tangannya itu ada yang namanya ayat-ayat suci Al-Quran. Anak muda yang beriman, tongkrongannya bukan di pinggir jalan. Anak muda yang beriman, tongkrongannya bukan di mall. Tapi anak muda yang beriman adalah anak muda yang suka masuk ke masjid. Dia beribadah kepada Allah, di tangannya bukan handphone sama gitar bulukan, tapi orang yang beriman di tangannya ada Al-Quran. Ya, nih Bu, mohon maaf nih anak-anak muda kayak begini nih. Kiai Habaib, mohon maaf nih anak muda yang kayak begini nih. Ini kan sekarang doang rada-rada soleh dia ini. Pakai baju putih, pakai peci hitam, pakai peci putih, subhanallah, kainnya BHS. Entar aja kalau datang wakuncar waktu kunjung pacar, dia naik motor Aerox jemput kekasihnya, setangnya setang jepit, knalpotnya bobokan, itu yang namanya peleknya jari-jari, bannya 18, joknya dipapras. Naik motor dengan pacarnya 5 meter, ada gajlugan gak ada gajlugan, lu rem, lu ngaku lu di sini aja lu sholawatan sambil megangin itu hadroh. Udah ketika nanti udah berduaan sama bini lu, sama kekasih lu, sama mantan lu, nih tangan nih tangan nih tangan nih tangan geroyokan kemana-mana aja lu. Nonton bioskop mata kemana tangan kemana ya. Jadi pemudi mana neng mana yang perawan angkat tangannya, yang perawan neng gak usah angkat tangan. Mana yang perawan, mana neng. Jadilah gadis-gadis yang beriman ya. Jadilah gadis-gadis yang cinta kepada Allah. Oke? Perempuan yang dekat kepada Allah, perempuan yang beriman, kalau nanti dia pengen milih calon pasangan, dia nggak milih calon pasangan sembarangan. Mohon maaf, itu emang dulunya Pak Lurah kagak pacaran, tapi pacaran gaya Pak Lurah, gayanya Islami. Tanya Pak Lurahnya tuh. Pak Lurah kalau dulu pengen datang ke rumah calon istrinya, beliau datang malam-malam. Ketika datang malam-malam, dia ketok itu pintu calon mertuanya. Ketika keluar, yang keluar calon mertuanya, bukan calon istrinya. Ketika keluar calon istrinya, ngobrol berdua sama calon mertuanya. Apa yang diobrolin? Yang diobrolin bagaimana persiapan keseriusan untuk menikahkan anaknya. Sekalinya itu istrinya keluar, paling banter cuman nyuduhin kopi, nggak keluar kata apa-apa di antara beliau dan calon istrinya. Paling banter yang keluar hanya bahasa yang penuh sastra dan makna. Apa kata Pak Lurah? Neng, buah kenduri, buah kelapa. Apaan bang? Neng cantik kayak bidadari milik AA. Gitu tuh. Nih mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf. Anak sekarang lenje-lenje banget. Neng, tampil menjadi seorang perempuan yang beriman ya Neng ya. Kalau besok nanti ketika datang malam minggu, pacar kamu dibonceng, pacar kamu mau meluk, ingat nasihat saya malam ini, tampil menjadi seorang perempuan yang beriman. Ketika pacar kamu mau meluk, mundur Neng 2 langkah. Astagfirullahaladzim, abang dosa. Pacar pengen megang, ingat, oh astagfirullahaladzim, AA haram. Betul? Betul? Tampillah menjadi seorang perempuan yang beriman. Pak Ustadz mohon maaf, dulu tatkala Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, saya baca dalam Kisrah Nabawiyah, beliau dibelah dadanya seumur hidup hanya 2 kali. Yang pertama tatkala beliau kecil, yang kedua tatkala beliau
pengen di Isra dan di Mi'rajkan oleh baginda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah pengen diangkat oleh Allah di Mi'rajkan, itu Nabi Muhammad dibelah dadanya. Pak, tong. Nabi Muhammad tatkala pengen diberangkatkan oleh Allah Mi'raj ke Sidratil Muntaha, Nabi Muhammad dibelah dadanya. Tapi mohon maaf, anak perawan sekarang kadang-kadang dia nggak ingat kepada Allah, dia malah nunjukin belahan dadanya. Ya, betul. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita meninggal dunia kecuali kita sudah benar-benar dalam keyakinan kepada Allah, karena yakin suatu saat nanti kita akan mati, yang kaya mati, yang miskin, raja-raja, pejabat, rakyat, ibu-ibu, bapak-bapak main hadroh, itu yang namanya Pak Lurah, Ustadz Faiz. Pak Lurah, mohon maaf ini warganya udah ngomong mati paling kenceng sambil nunjuk lagi, mati. Loh. Ya Allah. Kamu siapa namanya? Sultan. Hah? Sultan. Widih. Di kampung apa namanya? Kali Baru ada Sultan juga ternyata. Wih. Kamu Sultan apa namanya? Muhammad Sultan Fakih. Hah? Muhammad Sultan Fakih. Muhammad Sultan Fakih. Woi. Muhammad terpuji, Sultan Raja, Fakih orang yang cerdas. Saya pengen tes kecerdasannya. Widih, kamu sekolah apa enggak? Sekolah. Sekolah kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Ngaji? Ngaji. Sama Ustadz siapa? Abi. Abi Lutfi. Sama Abi Lutfi. Yang mana orangnya? Yang itu. Yang mana? Yang make baju merah. Oke. Kamu orang tua masih ada? Masih. Bapak? Ada. Ibu? Ada. Empok? Ada. Oke. Sultan, Ustadz pengen tes. Bisa? Siap? Siap? Biasa aja dong, jangan geget begitu itu. Kayaknya kakinya geget begini nih kayaknya. Sultan ngaji? Ngaji. Iqra berapa? Quran. Udah Quran. Wih. Kelas 3 SD udah Al-Quran. Subhanallah. Sultan beriman apa enggak kepada Allah? Beriman. Benar. Coba Ustadz tanya, ada berapa rukun iman? 5. Sebut. Iya, belum selesai. Ada berapa? 6. 6 apa 5? 5 apa 6? 6 apa 7? 6. Oh. Sebutin rukun iman. Enggak tahu. 1, iman kepada Allah. 2, Iman kepada Rasulullah. 3,
malaikat. 4. 4. Kitab-kitab. 5. 5. Ala hari kiamat. 6. Kodo dan kodar. Kodo dan kodar. Woi. Sebenarnya Sultan ini lancar, tapi grogi aja ketemu kembaran. Woi. Ini kalau diri berdua begini kayak Ipin sama Upin kita nih. Ya Allah. Ya, duduk Sultan. Yang pertama, Iman. Saya dinasehatin tadi sama ketua DKM jangan lama-lama. Cukup setengah jam beres. Kenapa? Emang begitu nanti Habibana yang akan meneruskan penceramahnya. Yang kedua, hikmah daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan adalah rihlah ubudiyah, perjalanan tentang ibadah. Bu, Rasulullah berangkat Isra dan Mi'raj bukan dari mall ke mall. Neng, Rasulullah berangkat Isra dan Mi'raj bukan dari pasar ke pasar. Rasulullah tong Isra dan Mi'raj bukan dari Alfamaret ke Indomaret. Rasulullah berangkat Isra dan Mi'raj bukan dari rumah ke rumah, tapi Rasulullah berangkat Isra dan Mi'raj dari masjid ke masjid. Artinya secara implisit dan tadkhiliyah, kalau warga kampung baru itu pengen merayakan Isra dan Mi'raj, artinya kita kembali ke masjid, ramaikan masjid, sholat di masjid, takmirkan masjid. Betul? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai nanti datang keyakinan. Di dalam tafsir At-Tabari, al-yakinu bimakna al-mautu, artinya kita sembahyang, kita sholat, kita ibadah sampai kita mati. Betul? Ustaz pengen tanya nih, kamu nih yang paling kecil, oke? Kamu paling kecil. Kamu nggak usah bergeser begitu, jangan takut begitu. Kamu aja. Ya udah sini. Sini, ayo. Nggak mau. Ya udah sini kamu. Siapa yang mau? Oke, kamu sini. Wih, sini. Nggak apa-apa. Ayo. Ada yang mau? Mana yang mau? Mana lagi? Ya sini. Ayo. Oh. Bener. Siap. Ustadz pengen nanya, kamu suka ke masjid apa enggak? Suka sholat di masjid apa enggak? Suka. Nih datang dikit lagi bulan Ramadan, tamu yang agung. Semerbak Ramadan sudah kecium, pintu gerbang Ramadan sudah terlihat. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam. Ramadan udah dikit lagi pengen datang. Ustadz pengen tanya, ntar kalau datang bulan Ramadan itu ada sholat banyak banget. Itu namanya sholat apa? Taraweh. Sholat taraweh berapa rakaat? 24. 20? Yang benar 3. 24 juga nggak apa-apa Bu, boleh. Mungkin dia pulang ke rumah sholat lagi. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Zuhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya 4. Woi, apal apa rakaatnya, nggak tahu dia sholat apa kagak nih. Ya, kamu bener mau beribadah kepada Allah? Mau. Oke, ketika kamu nanti sujud, kamu ngomong apa ketika kamu sujud itu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali? 3. Oke, kamu ngaji Al-Quran? Ngaji Sudah Iqra berapa? Al-Quran. Al-Quran. Bisa nerusin bacaan Ustadz?
Benar. Benar. Terusin bacaan Ustadz, siap? Kalau benar kosong begini nih. Ini gara-gara Ustadz Angga belum transfer begini nih. Oke, siap? Terusin bacaan Ustadz. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. Sepotong doang. Terusin yang panjang bacaan Ustadz, oke? Siap? Dengerin baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Terusin. Sadaqallahul adzim. Sadaqallah. Guru-guruin gua lu, guru-guruin gua. Sudah. Pak Kiai bagaimana ini Pak Kiai? Pak Lurah. Ini rakyatnya pinter ini. Saya ceramah kemana-mana. Tadi pagi baru pulang dari Bogor. Sebelum maghrib nyampe rumah ganti baju. Berangkat lagi ke Kalideres, beres sampai sini. Belum acan-acan saya kena nasi nih dari pagi nih. Cuman pengen nyelamatin acara ini. Baru kali ini saya digoro-goroin sama bocah. Terusin pertanyaannya, nggak aci. Nabi Muhammad makamnya ada di Kalibaru apa ada di kota Madinah? Kota Madinah. Nabi Muhammad lahirnya di Mekah apa di Tangerang Kabupaten? Mekah. Nabi Muhammad ibunya Siti Aminah apa Julaiha? Siti Aminah. Woi, pertanyaan terakhir, bisa jawab dapat hadiah, kalau nggak bisa jawab gugur semuanya. Gantengan Ustadz Faiz apa gantengan Bapak Lurah? Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah, sini. Pak Lurah, ini rakyatnya pinter. Yang kedua, dia itu cerdas. Yang kedua cerdas karena dia bisa jawab. Yang kedua pinter karena dia pinter ngejilat. Iya, dapat duit. Yeay. Cium tangan Pak Lurah. Ya Allah, doain Pak Lurah. Ya Allah, semoga Pak Lurah masuk surga. Amin. 50.000 doanya masuk surga. Ada. Ya, nyesel lo ya. Aduh. Ya Allah, ada pertanyaan Pak Lurah? Udah cukup. Ya, terima kasih Pak Lurah. Terus sini dulu. Dapat duit langsung aja pengen turun lu. Berapa duit itu?
50.000. 50.000. Buat apa itu duit? Buat kasih orang tua. Kasih orang tua. Woi. Ibu ada di sini? Yang mana emaknya? Yang mana ibunya? Nggak kelihatan. Yang itu. Yang mana? Nggak kelihatan. Yang ono. Ya Allah, Bu. Bu. Awas duitnya hilang, Bu. Berapa duit itu? 50.000. Widih. Jatah Reman mana jatah Reman? Jatah Reman. Jatah Reman mana jatah Reman? Jatah Reman, jatah Reman. Ya Allah. Yang kedua ibadah. Besok Ramadan, dikit lagi pengen datang ke kita, Bu. Ramadan adalah bulan yang suci. Ramadan adalah bulan yang mulia. Ramadan tidak diperuntukkan buat umat-umat terdahulu. Ramadan tidak diperuntukkan buat umat Nabi Allah Adam alaihi salam. Ramadan tidak diperuntukkan oleh umat Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ramadan bukan diperuntukkan oleh umatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tapi Ramadan hanya diperuntukkan buat kita. Artinya kita harus menghormati bulan Ramadan. Ibadah. Oke? Ibadah ya, yang benar. Sholat tarawih yang rajin. Oke? Tos. Woi, dah duduk. Ketiga, rihlah ilmiah, perjalanan tentang ilmu. Bu, Isra dan Mi'rajnya Nabi nggak bisa diterima oleh akal. Isra dan Mi'rajnya Nabi tidak pernah bisa diterima oleh ilmuwan apapun. Tapi hikmah daripada Isra dan Mi'raj adalah bagaimana kita bisa meyakini Allah sebagai sumber yang memberikan ilmu kepada kita. Di dalam kitab fikih yang berupa nazoman, kata para ulama disebutkan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau kita beramal amalnya tanpa didasari dengan ilmu, maka ilmunya akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya titip bener, Bu. Besok datang bulan Ramadan, hormatin Ramadan sesuai dengan hikmah yang disampaikan oleh Rasulullah melalui Isra dan Mi'rajnya. Ketika kita ngaji beres, pengen datang bulan Ramadan tawakufan di mana-mana, penutupan pengajian di mana-mana. Nih, kayak yang bocil nih, kayak kamu nih. Udah ngaji udah kagak kan? Udah ditutup kan? Besok pengen Ramadan sudah pada ditutupin. Ketika sudah ditutup pengajian, bukan berarti ketika datang Ramadan kamu nggak ngaji, tapi datang Ramadan kamu mengamalkan ilmu yang sudah 11 bulan kamu pelajari. Oke? Datang Ramadan baca Al-Quran, siap. Datang Ramadan kita berangkat ke masjid untuk sholat tarawih, siap. Berangkat ke Ramadan kita ramaikan masjid, siap. Belajar yang benar. Nih, warga kota Tangerang, warga kampung apa sih namanya sih? Kali Baru, lupa mulu saya nih. Ustaz anggap saya kalau nyebut kampung ini saya lupa mulu. Biasanya mah kalau pengen inget saya kawin sama orang sini biasanya mah. Bu, nih warga Kampung Baru, dulu bapak saya sering kemari. Kenal bapak saya, Bu? Bapak saya kenal tong bapak saya tong. Bapak saya Kiai Cepot kenal? Kiai Cepot. Tunjuk aja. Tuh, dulu bapak saya sering nih ceramah di sini nih. Ceramah di kampung sebelah, ceramah di mana-mana. Nih, saya diceritain sama bapak saya tatkala pulang itu, bapak saya ceramah dari mana-mana dari kampung ini nih. Saya besok pengen berangkat ke SD, itu bapak saya cerita, ini Kampung Baru, sawah Kali Baru. Itu di Kali Baru itu banyak para ustadz,
Di Kalibaru banyak para kiai, di Kalibaru banyak para habaib, di Kalibaru banyak pesantren, di Kalibaru banyak itu yang namanya para kiai. Dulu kalau kampung Kalibaru udah datang itu yang namanya waktu maghrib. Anak-anak bocil kayak begini nih, dia tinggalkan permainannya, dia lari berangkat ke rumah, dia ambil sorbannya, dia ambil pecinya, dia ambil kainnya, dia ambil ikroknya, dia ambil juz amanya, dia ambil Qur'annya, menuju ke masjid-masjid, menuju ke musola, menuju ke majelis taklim, menuju ke majelis zikir. Ngapain? Ngaji. Santai bro, santai. Ya Allah, alhamdulillah hasilnya guru-guru kita tuh demen masih pada ngaji. Anak sekarang bu, anak sekarang itu kalau beduk sudah bertalu, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini anak kecil bukannya berangkat ngambil air wudhu, main FF lu main FF aja. Kadang-kadang FF nggak selesai, main ML. Ya Allah, slot, main slot. Bocah kecil main slot, subhanallah ya bu. Bergeser nilai-nilai keyakinan dan ketakwaan kita, bergeser nilai ubudiyah dan perilaku kita. Maka siapa lagi yang bukan menjaga kecuali kita. Subbanul yaum rijalul god, pemuda hari ini, esok engkau akan menjadi pemimpin. Son now leader tomorrow. Betul? 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 Ngaji yang bener ya. Kiai saya titip, Pak Lurah saya titip nih anak-anak kecilnya. Sekarang kita berada di masjid, sekarang kita berada di musola, sekarang kita berada di madrasah. Jumat Ustadz menjadi khatib, Ramadan taraweh Ustadz menjadi imam. Nanti suatu saat Idul Fitri, Idul Adha, Ustadz yang mendampingi kita semuanya. Tapi ingat, tidak ada yang abadi di alam dunia ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak bisa dipaksakan manusia itu. Sekarang boleh dia sehat, sekarang boleh dia jaya, sekarang boleh dia hidup. 10, 20, 30 tahun yang akan datang akan berganti dengan anak keturunan kita. Dulu bapak saya yang ceramah di sini, sekarang saya yang gantian. Besok saya akan terkubur di dalam tanah. Mungkin anak-anak ini yang meneruskan penceramahnya. Betul, amin ya robbal. Ya Rabbal, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, dibarengi dengan ibadah yang rajin, dibarengi dengan ilmu yang mapan, insya Allah nanti diangkat derajatnya. Amin ya Rabbal. Bu, dulu waktu saya nyantren kurus, kecil, ceking, ampegan. Hanya Ustadz Angga tuh, jangankan dulu janda, perawan nggak ada yang mau sama saya. Ya Allah, tapi saya ingat perjuangan ayah saya. Saya berusaha, saya ngaji S1, S2, beres saya berangkat ke Mesir. Hampir saya mengkaji ilmu, saya pulang dari Mesir. Alhamdulillah, sekarang saya ceramah di mana-mana. Alhamdulillah, sekarang jangankan perawan, janda mana yang kagak mau sama saya. Nanya. Ya bu, nih anak-anaknya titipin ke majelis taklim, ke majelis ilmu, ke madrasah ya bu ya. Ya bu, ya bu. Sesuai kontraknya kata Pak Kiai, jangan lama-lama, nanti Habib yang meneruskan ceramah saya. Ya bu. Ceramah mah pendek asal masuk, itu yang paling bagus daripada panjang kagak masuk. Ya bu. Bu,
Sekarang ibu saya tanya, lebih baik pendek masuk semua apa panjang cuman setengah masuknya? Ceramah. Jangan ngayal kemana-mana, jangan ngayal. Ceramah, bu, lebih baik pendek masuk semua apa panjang masuk setengah? Kayak ngerti aja loh. Dah, ini aja yang saya sampaikan. Ada 3 hikmah, poin, kisah dan peristiwa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui takbir daripada Isra dan Mi'raj. Yang pertama, Isra dan Mi'raj adalah rihlah ilmiah, rihlah imaniyah. Yang kedua, rihlah ubudiyah. Yang ketiga adalah rihlah ilmiah. 3 pondasi hidup kita. Kalau semuanya ada, insya Allah warga Kalibaru diangkat oleh Allah semuanya derajatnya, dimasukkan ke dalam surganya fi jannatil aliyin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat guru kita semuanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada yang mulia yaitu guru kita Kiai Haji Faiz Ad-Durain MPD yang telah memberikan nasihat-nasihat agamanya yang begitu semangat dan luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pembacaan tilawatil Quran atau qori yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Qori Nasional Ustadz Habil Gurium SPD SQ. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Qamarun sidanan nabi qamarun وجميل سنن النبي وجميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب
أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وكن جاء الحق وزهق الباطل وكن جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atas pembacaan tilawatil Quran yang disampaikan oleh guru kita yang mulia itu Ustadz Habil Gurium SPD SQ. Mudah-mudahan manfaatnya dan keberkahannya Allah turunkan untuk kita semua sebagai pendengar, khususnya umumnya untuk beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya yaitu penceramah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita bersama yang mulia Habibana Habib Abdurrahman Al-Kaf. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. طلع البدر علينا من شنيات الوداع
معالي الهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang saya hormati kakanda akhinal kiram Al-Habib Mustafa bin Yahya Al-Kaf. Yang saya hormati para alimil ulama, para sesepuh tokoh masyarakat, di antaranya kita punya guru, keluarga besar almarhum al-maghfurlah al-Ustadz Hasan, yang mana beliau mempunyai putra yaitu guru kita Kiai Haji Muhammad Anhar, Kiai Haji Oji, dan beserta yang lainnya. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pengurus masjid apa ini? Masjid Al-Ikhlas ya. Masjid Jami Al-Ikhlas, ketua PHB yaitu Syarif Dadang, ketua Irmas Bapak Otop, ya, Ustadz Habil Garyum sebagai Qori, dan guru kita yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya yaitu Kiai Haji Pais, dan Bapak Suhergan ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, dan pengurus tadi kedengarannya ada Haji Nurjaya, yang Masya Allah ini keluarga saya semua, anggaplah reuni. Tapi saya bingung di mana saya ketemu keluarga saya. Pasti ada pengurus masjid. Saya ketemu Pak Endang di bandara, pengurus masjid. Saya ketemu juga di Tanjung Burung, pengurus masjid. Di Kalibaru juga pengurus masjid. Yang Masya Allah keturunan Kong Manyung ini kebanyakan pengurus masjid. Membana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, memakmurkan masjid, merapihkan masjid, mengatur masjid, Allah akan membangunkan rumahnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarga besar kita semuanya. Saya pun sama, saya darah Kalibaru dari Nyai. Ya, saya anak Wan Yahya. Wan Yahya punya emak Maryamah, Maryamah punya bapak Manyung. Nah, Maryamah punya saudara ada Kong Jablun. Yang Masya Allah di sini keluarga besar. Makanya saya dari tadi duduknya dari kesono ke sini, saya pengen nyari saudara. Kenapa saya bilang nyari saudara? Ya saya kayak cacing kepanasan. Habis kalau di sono diparanin, di sini nggak diparanin, takutnya marah atau takutnya melotot. Di si Uwan kayaknya belagu amat, makanya saya paranin. Jangan kaget Kiai kalau saya di Kalibaru duduk sono duduk sini, karena saya pengen nyampurin semuanya keluarga. Mudah-mudahan keluarga besar Kalibaru ya, yang kita pada malam hari ini bikin acara khususnya di Masjid Al-Ikhlas ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan surganya untuk kita semuanya. Khususnya yang hadir, mudah-mudahan tidak pulang dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi baru saja kita mendengarkan daripada tausiah agama putra daripada Kiai Haji Khairul Ihsan. Saya terngiang omongan beliau. Awal mula kata beliau begini, rajin-rajinlah bapak-bapak ibu-ibu minum jamu agar badan tetap sehat dan kuat. Rajin-rajinlah bapak-bapak ibu-ibu menuntut ilmu agar selamat dunia dan akhirat.
kayak gitu ciri khasnya. Makanya saya ingat ternyata beliau adalah putranya. Mudah-mudahan almarhum al-maghfurlah Kiai Copot ataupun Kiai Haji Khairul Ihsan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki daripada bulan Rajab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Ini kalau saya bahas semua sampai malam nih. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab intinya adalah bulan Rajab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah salat yang awalnya 50 waktu menjadi 5. Akan tetapi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang 5 waktu ini ganjarannya sama juga 50 waktu. Supaya kita semangat para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu memperoleh kemenangan. Ruku, sujud, kita sholat menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan kemenangan, agar kita mendapatkan kebahagiaan, agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganjarannya apa? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun pasti akan dapat balasannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan sedikit sekecil apapun pasti akan dapat balasannya. Jalannya kita dari rumah ke masjid ini, 1 langkah kita dihapuskan dosa, yang kedua langkah kita ditinggikan derajat. Makanya kita beruntung berjalan dari rumah ke tempat yang mulia ini, dosa-dosa kita pulang sampai ke rumah udah diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya, harus percaya. Kenapa dibilang harus percaya? Karena seseorang kalau pulang pasti bahagia. Pulang jarah kita ke makam para wali bahagia, bawa oleh-oleh. Pulang umroh kita pulang bahagia, bawa oleh-oleh. Pulang ngaji dari masjid kita pulang ke rumah bahagia, bawa oleh-oleh. Tapi kita pulang ke rahmatullah, kira-kira bahagia atau tidak? Bahagia atau tidak? Kalau pengen bahagia para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu baru jalannya doang. Baru jalannya doang. Nah, ketika kita menuju masjid ada suatu cerita para jamaah sekalian. Ada seorang ustadz, seorang mualim, subuh-subuh hujan-hujan rintik seperti sekarang ini musimnya. Kalau kita jalan dari rumah ke masjid rintik hujan, otomatis kain diangkat. Begitu kain diangkat ternyata kelihatan ini seorang orang yang mau ibadah menuju ke masjid. Kelihatan sama siapa? Kelihatan sama iblis. Lalu iblis ngedorong beliau, akhirnya bajunya basah, bajunya kotor. Maka orang tersebut pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah dia ganti pakaiannya lagi, dia jalan lagi menuju masjid. Akhirnya kelihatan lagi sama iblis, dijorokin lagi, kotor lagi pakaiannya, dia pulang lagi. Begitu pulang lagi, balik lagi ke masjid. Kata si iblis, ini orang gak kapok-kapok. Diintilin sama iblis dari belakang. Begitu diintilin sama iblis dari belakang, dia naik ke masjid kepleset. Bukan dijorokin sama iblis, kepleset. Begitu kepleset sama iblis dijaga, ditahan
ditahan. Apa kata orang tersebut? Terima kasih Tuhan, jangan terima kasih kepada saya. Lah emangnya kenapa saya enggak terima kasih kepada Tuhan? Sesungguhnya yang 2 kali engkau jatuh itu aku yang dorong. Lah kenapa sekarang yang ketiga kalinya kenapa engkau jaga? Sesungguhnya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis itu berkata, jatuh yang pertama kotor pakaianmu, balik ke rumah, salin balik lagi, dosa-dosa kamu udah diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatuh yang kedua, kamu balik lagi ke rumah, pakaian ganti lagi, salin lagi, menuju lagi masjid, maka dosa-dosa kamu dan keluarga kamu udah diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kali, makanya jangan sampai jatuh. Andaikan engkau jatuh, bajumu kotor, bajumu basah, kau balik lagi ke masjid, kamu dan tetangga-tetanggamu dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita datang ke masjid ini, pulang dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah iblis yang gak demen ke masjid. Makanya kalau misalkan bapak datang ke masjid dilarang sama istrinya, berarti istrinya, bukan gue yang ngomong ya, siapa yang ngomong? Istrinya. Andaikan bapak ke masjid dijegat sama RT, berarti RT-nya iblis. Andaikan bapak ke masjid dijegat sama lurah, berarti lurahnya. Para jamaah sekalian, ini kita baru langkahnya doang ke masjid, ganjarannya sangat luar biasa. Begitu kita sampai masjid, kita berwudu. Kita berwudu. Man tawaddo'al wudu fa ahsanal wudu kharajat khotoya min ajpariha. Barang siapa berwudu, para jamaah tahu wudu? Wudu tahu? Rukun wudu ada berapa? Ada berapa? Ada 18. Rukun wudu ada 18. Rukun wudu ada berapa? Ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan serta 2 mata sikut, yang keempat menyapu kepala, yang kelima membasuh kedua kaki serta 2 mata kaki, yang keenam tertib. Nih ahsanal wudu, maka wudunya disempurnain para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dirapiin. Ahsanal wudu, maka dibagusin wudunya. Kharajat khotoya min ajpariha, keluar dosa-dosa kejelekan min ajpariha, daripada sela-sela jari kaki. Makanya kalau orang berwudu itu dosanya rontok semuanya. Itu kita belum sholat para jamaah sekalian. Kita belum sholat, baru wudu. Apalagi berwudunya ila makari, dalam keadaan dingin. Biasanya subuh kita mau sholat subuh, bangun tidur mau wudu dingin. Ila makari putihat abwabul jannah. Maka kata Kanjeng Nabi, putihat abwabul jannah, barang siapa seseorang berwudu disempurnakan wudunya dan keadaannya dingin, putihat abwabul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga. Membukakan pintu surga berapa? Samaniyatun, 8 pintu surga. Terserah bapak ibu mau masuk kemana, itu baru wudunya doang. Makanya kalau yang nggak sholat rugi. Sholat itu hukumnya apa? Wajib. Kalau wajib itu kalau nggak sholat berarti dosa. Kalau orang berdosa masuk neraka, masuk surga. Woi, sholat itu hukumnya, kalau nggak sholat pahala apa dosa? Kalau orang berdosa masuk neraka, masuk surga, masuk neraka. Sekarang gua tanya, weh tong, sholat wajib, yang nggak sholat masuk. Bapak lu sholat nggak? Sholat nggak? Emak lu sholat nggak? Wow, sholat nggak? Sholat. Yang masya Allah para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rugi orang kalau ninggalin
sholat. Apalagi seorang perempuan yang doanya makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang perempuan merapihkan, ngeberesin pakaian untuk ibadah suami, untuk makan suami, untuk bebenah di rumah, nih perempuan setiap selak jarinya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadahin tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya ini manusia biasa, menadahkan tangan kepada Engkau ya Allah, mudah-mudahan keluarga saya mendapatkan berkah daripada Engkau ya Allah. Perempuan, Bu, perempuan, makanya doain suami. Wah, saya mah nggak yakin, saya masa yang ngedoa pengen beli pajero nggak kebeli-beli. Saya pengen ngedoa, pengen diajak sama suami ke toko ancin, nggak diajak-ajak. Doanya yang khusyuk para ibu-ibu sekalian. Doanya yang khusyuk, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kepadaku ya Allah. Ingatlah kepada Allah, fadhkuruni adzkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian, kata Allah. Bagaimana kita mau ingat kepada Allah? Dengan menjalankan sholat 5 waktu, berarti kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Doa contoh yang enggak ketanjak sama otak, zaman Nabi Nuh. Bu, Bapak, Nabi Nuh tahu, Nabi Nuh itu bikin kapal karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah enggak sanggup lagi ngituin umatnya. Hati-hati kalau aja nahar ntar bikin kapal ikut ya, ikut. Nabi Nuh ini bikin kapal karena enggak sanggup lagi sama umat-umatnya, susah diajaknya. Sama kayak di sini tuh, madrasah ada, majelis taklim ada, pondok pesantren ada ya, susah diajaknya. Orang kampung Kali Baru mah ada madrasahnya, ada masjidnya, ada musolanya, ada. Kapan lagi kita mendapatkan ridho ya? Nah, pada jamaah sekalian, ini Nabi Nuh saking udah keselnya dia bikin perahu. Begitu bikin perahu, tetangganya pada dengki, pada kesel sama Nabi Nuh. Akhirnya itu setiap hari diberakin tuh kapalnya, setiap hari diberakin itu kapalnya. Tahu berak? Buang air besar. Akhirnya Nabi Nuh ngebiarin aja yang namanya orang sirik mah pasti. Ibu juga kayak kadang-kadang kalau ada yang sirik tetangga, kadang-kadang buang air dibuang ke samping rumah. Betul nggak? Betul nggak? Nah, ini Nabi Nuh banyak yang sirik. Kepada Nabi Nuh dibuangin kotoran. Akhirnya Nabi Nuh terus bikin kapal sampai tingkat. Begitu udah jadi, Nabi Nuh kebingungan, ya Allah, ini kotoran manusia begini banyak, bagaimana ya Allah? Tolonglah hamba ini nggak sanggup untuk ngilangin ini yang namanya kotoran, penuh di bawah kotoran. Tiba-tiba para ibu, para bapak sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menggoyahkan hati seseorang yang lumpuh, pedok, benci sama Nabi Nuh. Benci sama Nabi Nuh. Apa kata orang pedok? Woi, lu udah pada berak belum di kapal Nabi Nuh? Udah, gua doang belum. Gua pengen ngeberakin kapal Nabi Nuh. Udah lumpuh, stroke, pedok, pengen ngeberakin Nabi Nuh. Digendeng sama tetangganya, digendeng ke perahu Nabi Nuh. Begitu sampai perahu Nabi Nuh, apa? Dia berakin itu perahu Nabi Nuh, berhubung dia pedok, dia nggak bisa jalan. Begitu mau keluar kepleset. Begitu kepleset, dia lari ke sono, ya kepleset lagi, licin ke sono, licin lagi, ke sini licin lagi. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya kuasa. Ini si pedok baik. Si pedok baik. Begitu baik, dia keluar dari perahu jalan kaki gagah. Woi pedok, lu kenapa keluar bisa jalan? Waduh, no, gua kepleset baik di perahu Nabi Nuh. Ahlan wa sahlan Kiai, selamat jalan. Ya, hati-hati di jalan Kiai. Iya. Sampai mana ya? Terkesima saya ngelihat Ustadz Pais. Iya, amang Lurah kan mah jauh beda. Akhirnya ini yang pedok keluar dari kapal Nabi Nuh, sembuh, bisa jalan. Kata masyarakat apa? Woi pedok lu sembuh. Wah, no, gua kepleset di perahu Nabi Nuh, katanya gua baik. Berarti itu kotoran yang di perahu Nabi Nuh obat.
obat. Waduh, rameh orang kampung. Allah menurunkan rahmatnya. Orang kampung ada yang sakit gigi, ngambil tai di perahu Nabi Nuh, dicelepin di air, diminum, sembuh sakit giginya. Ada orang sakit panas, diambilin tai yang ada di perahu Nabi Nuh, dipopolin, turun panasnya. Ada orang yang matanya rabun aja, diambil kotoran dari Nabi Nuh, perahu Nabi Nuh ditempelin ke matanya, baik matanya. Akhirnya yang namanya obat, orang kampung pada ngambil, habis itu tai. Makanya ibu-ibu kalau misalkan ada yang berakin rumahnya, ambil, rendem, minum, panas dalamnya hilang. Panas dalamnya hilang. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Nuh sangat khusyuk. Bagaimana cara membuang itu kotoran? Ternyata dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan solusi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Pulang dari sini mudah-mudahan suami kita ngebeliin emas. Amin. Emas berapa, Bu? Mahal. Iya, ibu gampang, ibu doain suami supaya berkah. Wah, suami saya pelit, doainnya ada kupingnya, di kupingnya doain, ya Allah saya pengen beli kalung tapi di kuping suami. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru sholatnya doang, belum sholatnya, ini baru wudhunya doang, udah dibukain pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sholatnya. Nah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Allah, saya pengen ibadah umat saya seperti ibadahnya para malaikat yang ada di 7 lapis langit. Apa kata malaikat Allah? Malaikat Jibril turun. Ya Muhammad, sesungguhnya apa yang kau lihat sampai dengan 7 lapis langit? Sesungguhnya saya naik ke langit pertama, sedang takbir, langit kedua sedang ruku, langit ketiga terus diceritain semua. Dalam kitab Dardir diceritain, di dalam kitab Jahrul Basim diceritain. Nah, itulah saat diambil semua kalimat-kalimat yang ada di 7 lapis langit yang sekarang kita pakai. Terus rokaatnya bagaimana? Rokaatnya diambil daripada sayapnya malaikat. Sayap malaikat ada yang 2, sayap malaikat ada yang 3, sayap malaikat ada yang 4. Makanya ibadah kita di dunia ini sama juga ibadah kita dengan malaikat yang ada di 7 lapis langit. Makanya para jamaah, ayo kita sholat dengan peringatan Isra wal Mi'raj pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendirikan sholat, karena sesungguhnya sholat itu adalah pedoman kita. Orang Islam tapi enggak sholat belum tentu diakui sebagai Islamnya. Orang Islam ninggalin sholat, sayang. Ibarat motor mah BPKB-nya ada, STNK-nya enggak ada, motor bodong. Makanya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki kehidupan kita. Bukan karena kita hadir ngaji seperti ini, pulang lepas kerudung langsung tidur. Kita pikirkan, kita rubah kehidupan kita menjadi manusia yang baik, yang lebih baik daripada tahun yang kemarin. Tahun kemarin belum sholat, tahun ini harus sholat. Yang tadinya sholatnya belang-belang, ayo lurusin, bagusin supaya sholat. Inilah daripada bulan Rajab, hikmahnya adalah sholat. Ada juga yang dikatakan Syahrul Rajab, Syahrul Istighfar. Bulan Rajab adalah bulan istighfar, bulan Rajab adalah bulan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian susah, banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai tergoda dengan urusan dunia. Ada suatu cerita para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah tangga ada 3 keluarga, anaknya perempuan semua. Yang satu punya mantu insinyur,
Yang satu lagi punya mantu dokter, yang satu lagi punya mantu santri. 3 nih, Bang. Akhirnya kalau datang mantu yang insinyur bawa mobil, wah di alam-alam. Yang satu lagi dokter bawa mobil datang di alam-alam. Giliran yang satu lagi santri, ya santri mah kerjaannya amin am, amin am, amin am, ampau makan enak dapat berkat, iya kan? Akhirnya ini si santri selalu dikucilin. Asal datang yang kaya, yang miskin dikucilin. Ada kayak gitu, ada. Contoh keluarga dah, kita miskin, yang lain kaya. Kita datang, dibedain nggak? Dibedain. Akhirnya ini si santri ngomong, Neng, kita ngontrak aja yuk, jangan gabung sama mertua, sama orang tua. Emang kenapa, Kak? Gue pengen usaha di luar, di sini mah banyak omongan terus. Ya udah kalau gitu mah dia ngontrak. Begitu ngontrak yang namanya santri, dia kerja lari ke pasar. Begitu lari ke pasar, para ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu banyak orang pada bawa sesajen. Bawa sesajen ditaruh di pohon yang angker yang gede. Dengan tujuan apa? Biar katanya berkah. Yang namanya santri, wah ini murtad, gua tebang pohonnya. Dia pulang lagi ke rumah, yang tadinya mau ke pasar nyari kerjaan, dia pulang ke rumah, dia ngambil kampak. Begitu dia ngambil kampak mau ditebang, itu pohon bid'ah, pohon murtad mau ditebang, dijegat sama iblisnya. Begitu dijegat sama iblis, kaget dia. Siapa engkau? Aku ini adalah penunggu pohonan ini. Dijegat. Pohon ini harus saya robohkan karena ini membuat murtad masyarakat. Apa kata si iblis? Kalau kamu mau nebang pohon ini, langkahan dulu mayat saya. Ribut sama iblis, menang. Ribut sama iblis menang. Begitu menang, mau dibacok itu pohonan, kakinya diambil. Wahai Tuhan, jangan kau tebang pohon ini. Emangnya kenapa? Aku tahu kesulitan engkau. Aku tahu kesulitan engkau. Engkau ini selalu diejek-ejek sama mertua. Engkau ini selalu diejek-ejek sama saudara. Udah sekarang jangan kau tebang ini. Aku janji setiap kamu bangun subuh, di bawah bantalmu ada 5 batang emas. Ada 5 batang emas. Dia mikir lagi, iya juga sih. Iya juga sih. Tergoda dengan iblis. Begitu tergoda dia pulang. Begitu pulang capek, apa kata istrinya? Gimana Kak dapat kerjaan? Udah tenang aja, ntar subuh lihat. Begitu subuh dia bangun, dibuka itu bantal, ada 5 batang emas. Tuh Neng, ada 5 batang emas, jual ke pasar. Dia beli rumah 7 tingkat ke bawah. Akhirnya besok subuh lagi, buka lagi bantal, ada lagi 5 batang emas. Dia jual, dia beli mobil. Besok subuh lagi dibuka lagi bantal, ada lagi 5 batang emas. Dia beli kontrakan, dia beli tanah, dia beli sawah. Oh banyak terlena dengan urusan dunia. Begitu terlena dengan urusan dunia, akhirnya kebesokannya dibuka bantalnya subuh, nggak ada. Akhirnya apa? Namanya setiap subuh dibuka nggak ada, sawah dijual. Dibuka lagi nggak ada, kontrakan dijual. Dibuka lagi setiap subuh nggak ada, mobil dijual. Dibuka lagi setiap subuh nggak ada, rumah dijual. Akhirnya ini seseorang tersebut, ya sial si iblis nih, sial si setan nih, biarin gua tebang lagi pohonnya. Begitu dia mau tebang lagi pohonnya, dijegat lagi sama iblis. Woi, mau ngapain lu? Saya mau nebang pohon ini, pohon murtad. Lengkain dulu mayat gua. Ribut sama iblis, kalah. Akhirnya orang itu ngomong, wahai iblis, kemarin gua lawan lu menang, sekarang gua lawan lu kalah. Apa jawab iblis? Wahai manusia, sesungguhnya engkau kemarin ngelawan aku karena Allah Subhanahu wa ta'ala ngebantuin kamu, karena kamu lillahi ta'ala nolongin orang-orang penuh dengan kesesatan. Jadi aku ribut bukan nama kamu, aku ribut di belakang kamu ada ribuan malaikat, makanya aku kalah. Dan sekarang kamu mau nebang pohon ini,
nebang bukan karena Allah, melainkan nebang karena kamu nggak dapat emas dari saya. Paham? Paham cerita tuh? Paham nggak cerita? Jadi kalau kita karena Allah Subhanahu wa taala, kita nyumbang masjid karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan untuk harta-harta kalian semuanya. Cerita lagi nih, saya mau cerita aja udah. Cerita aja supaya ibu semangat. Kanjeng Nabi, ini cerita sedekah nih. Kanjeng Nabi ketika itu pulang dari Muzakarah, pulang ngajar. Kalau kata kita pulang ngajar, pulang ke rumah dikasih hadiah sama sahabat. Ya Rasulullah, aku memberikan hadiah kepada engkau sebuah gamis. Ya. Sebuah gamis. Nah begitu sampai pulang ke rumah, ada yang dikasih ke istrinya. Wahai istriku, rawatin gamis ini. Nah begitu dirawatin sama istrinya Sayyidatuna Aisyah kalau nggak salah, yang dipanggilnya biasanya Humairah. Begitu udah beres dikasih, ada yang assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Dibuka pintunya, siapa engkau? Aku ini tukang minta-minta. Tukang minta apa? Saya Rasulullah, adakah sedekah buat saya karena saya belum makan? Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, ngomong Rasulullah kepada istrinya, ya istriku, adakah segenggam gandum? Ya Rasulullah, jangankan segenggam gandum, sebutir gandum pun udah nggak ada ya Rasulullah. Oh kalau gitu ambillah sedekah yang tadi hadiah jubah yang dari sahabat, diambil, diberikan jubah kepada tukang minta-minta. Begitu diberikan kepada tukang minta-minta, apa kata tukang minta-minta tersebut? Tukang minta-minta tersebut senang karena kenapa? Diberikan hadiah oleh Rasulullah, maka hadiah tersebut dilelang di pasar. Oh, siapa yang mau beli jubah Rasulullah? Siapa yang mau beli jubah Rasulullah? Perebut orang, tapi dihargain mahal. Iya, dihargain mahal. Akhirnya ada seseorang orang kaya matanya buta, manggil pembantunya, wahai pembantuku, kemari. Ada apa tuan? Aku dengar-dengar di pasar ada yang mau jubah Rasulullah, ada yang mau jual jubah Rasulullah. Berapapun harganya kau beli. Kalau kau mendapatkan itu jubah Rasulullah, maka kau jadi budak, akan aku bebaskan. Akhirnya ini pembantunya, budaknya jalan ke pasar. Begitu di pasar, berapa kau beli? 1 miliar, 2 miliar, saya bayarin. Dibayarin jubahnya Rasulullah, dapatlah itu si budak. Begitu si budak sampai kepada majikannya, ya majikanku, ini jubah Rasulullah. Ini benar jubah Rasulullah? Iya benar. Maka saking senangnya ini majikan, ini baju jubah Rasulullah diusap-usap ke mukanya. Diusap ke mukanya, ke seluruh badannya. Ternyata pas begitu diusap ke matanya, matanya bisa melihat. Matanya bisa melihat berkah daripada jubah Rasulullah. Begitu matanya bisa melihat, maka ini jubah tersebut diantarkan lagi kepada Rasulullah. Assalamualaikum Rasulullah. Waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku ini adalah orang tetangga yang ada di samping pasar. Apakah benar ini jubahmu? Iya. Kenapa ini? Ini aku hadiahkan kembali kepadamu. Balik lagi jubah yang udah disedekahin. Kata istrinya, ya Rasulullah, sesungguhnya apa yang engkau sedekahin, maka balik lagi. Apa kata Rasulullah? Ya istriku, sesungguhnya sedekah itu bisa membuat orang senang. Orang dikasih jubah senang. Sesungguhnya rezeki itu, sedekah itu mengundang rezeki milianer. Sesungguhnya jubah tersebut dijual di pasar dengan harga yang mahal. Jadi sedekah itu bisa menjadi orang kaya. Nah terus sedekah itu bisa menjadi obat. Orang yang tadinya buta bisa baik. Sedekah itu bisa membuat orang bahagia dalam kesulitan. Bahagia dalam kesulitan apa? Yang tadinya budak dibebaskan sama majikannya. Ini adalah sedekah. Ada juga Abdurrahman bin Auf, orang kaya para jamaah sekalian. Orang kaya Abdurrahman bin Auf ini, dia sedekahin, kata Rasulullah apa? Orang kaya itu masuk surganya paling belakangan. Ada di sini orang kaya ada? Ada orang kaya? Orang kaya ini masuk surganya paling belakangan. Kenapa paling belakangan? Karena dihisapnya lama. Maka Abdurrahman bin Auf sedih, kaget. Begitu kaget apa? Dia sedekahin semuanya, nggak habis-habis. Akhirnya ada orang panen korma tersebut busuk melulu, dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Berapa dibelinya? Yang tadinya harganya 100.000 dibeli 1.000 perak. Begitu dibeli 1.000 perak sama Abdurrahman bin Auf, maka ada orang tetangga sebelah, raja ada kena penyakit. Kata raja tersebut apa? Penyakitnya adalah korma busuk.
Maka dibelilah korma busuk tersebut, yang tadinya Abdurrahman bin Auf pengen nguntungin yang namanya itu orang yang punya korma, panennya gagal, maka Abdurrahman bin Auf jual mahal. Kalau di situ mau 100.000 nggak apa-apa, belinya 1.000. Dibeli 100.000, dibeli semua. Akhirnya apa kata Abdurrahman bin Auf? Ya Rasulullah, ini harta yang saya pegang nggak habis-habis, udah saya sedekahin, udah saya tolongin. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya orang kaya yang dermawan itu masuk surganya paling duluan. Mudah-mudahan para jamaah sekalian pada malam hari ini yang sudah membantu Allah Subhanahu wa taala berkahkan hartanya. Allah Subhanahu wa taala berikan lebih hartanya. Yang mudah-mudahan para jamaah sekalian, kita semuanya yang hadir di sini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi baca maulid, mudah-mudahan kita dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya tutup, marilah kita bacakan Fatihah. Pahalanya kita tunjukkan khususnya untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, sanak famili kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih ada, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya untuk ibadah. Yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Yang punya niat hajat yang baik, yang mau calon lurah yang mau calon macam-macam, yang punya niat hajat yang baik, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi wa ali bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita, berakhirlah acara kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua wasilah acara yang kita rayakan pada malam hari ini. Sebelum kami tutup, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu saja. MC kami selaku MC pembawa acara juga manusia. Apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat atau ada kesalahan dalam penyebutan dan lain sebagainya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb